Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan dari bab hukukuz zawji ala zawjatihi waz zawjati ala zawjiha, hak-hak suami yang wajib dilaksanakan oleh sang istri. Jadi hukukuz zawj, hak-hak suami, ala yang wajib dijalankan oleh zaujatihi, istrinya, wa hukukuz zaujati, dan hak-hak istri, ala zaujiha, yang wajib dilaksanakan oleh suaminya. Maka disebut hak di sini wal haqqu. Jadi hukuk jamak dari hak. Wal haqqu yutlaqu alal wajib. Hak itu dimutlakkan maknanya dengan makna wajib. Wa ala syiddatil istihbab, dan juga dengan makna syiddatil istihbab, sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Taib. Pembicaraan pertama dari bab ini adalah hukukuz zauji ala zaujatihi, hak-hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istrinya. Di sini famin, di antara, berarti beliau hanya menyebutkan sebagian, masih ada hak-hak suami yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau. Ini kesan dari kalimat famin hukukiz zauj. Taib, yang pertama beliau menyebutkan tentang muallif rahimahullah. Awalan, beliau mengatakan awalan ta'atuhu idza da'aha ila firashihi wa adamu ta'atiha fi dzalika yu'raduha li sukhtillahi 'alaiha wa la'anu al-malaikati laha. Atau wala'ni, afwan karena ada harfun jar, wala'ni al-malaikati laha wa naqsi thawabi salatiha illa idza kana indaha udrun maqbulun ka'an takuna haidan aw maridatan la taqdiru ala dhalika fala ba'sa. Taib. Muallif rahimahullah mengatakan hak yang pertama dari hak suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri adalah ta'atuhu, mentaati suami, idza da'aha, ketika suami mengajaknya, ila firashihi, ke tempat tidurnya.
Wa adamu ta'atiha, dan tidak taatnya istri, tidak taatnya seorang istri fi dzalika, dalam hal itu, ajakan seorang suami ke tempat tidurnya, yu'raduha, itu mengantarkan istri lisukhtillah, mendapatkan murka Allah alaiha, terhadapnya. Jadi ketidaktaatan seorang istri yang diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya, ini menyebabkan Allah murka kepada dia. Wala'nil malaikati laha, dan laknatnya para malaikat kepada wanita tersebut, kepada istri. Wa naqsi thawabi salatiha, bahkan itu bisa mengurangi pahala salatnya. Illa idza kana indaha udrun makbulun, kecuali kalau isi istri memiliki udrun makbulun, alasan yang bisa diterima secara syar'i. Seperti apa alasan yang bisa diterima? Ka'an takuna haidan, semisal engkau dalam kondisi haid, au maridatan, atau sedang kondisi sakit. La taqdiru ala dzalika, sehingga menjadikanmu tidak mampu melakukan itu. Maka seperti ini fala ba's, tidak masalah, tidak dosa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsani Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Sulaiman an Syu'bata an Sulaimana an Abi Khazimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza da'ar rajulu, apabila seorang suami mengajak imra'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, lalu dia enggan, fabata ghadban, sekiranya si suami itu tidur dalam kondisi marah, alaiha, kepada istrinya gara-gara tadi, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, niscaya para malaikat mendoakan laknat kepada si wanita tersebut hatta tusbiha, sampai pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Taib. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di mana Imam Muslim mengatakan wa fi riwayatin ukhra li muslimin, dikatakan oleh mu'allif wa fi riwayatin ukhra li muslimin, dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin, laki-laki manapun, yada'u, atau suami manapun, atau tidaklah seorang suami, yad'u imra'atahu, mengajak istrinya, ila firashiha, ke tempat tidurnya, keranjangnya, fata'ba alaihi, lalu si istri itu enggan untuk mendatanginya, illa kana alladhi fis samai, melainkan zat yang ada di atas langit, yaitu Allah azza wa jalla, sakhitan alaiha, murka, marah kepadanya, hatta yarda anha, sampai kapan Allah murka kepada istri? Sampai suami ridho dengan si istrinya. Artinya dia maafkan istrinya dengan tidak mau diajak ke
tempat tidurnya. Taib, ini dalil-dalil wajib atau yang menyebutkan hak suami terhadap istri, dan banyak dalil-dalil yang tidak bisa kita sebutkan keseluruhannya di sini. Kemudian, apa dalil kalau sholatnya juga bisa berkurang atau bahkan tidak diterima? Mu'allifah tadi mengisyaratkan tentang wanaksi, disebutkan oleh beliau hafizahullah, wanaksi thawabit, di sini wanaksi thawabis salatiha. Ini memberi kesan bahwa mu'allifah, sang penulis, membawa hadis ini kepada berkurangnya pahala seorang istri yang tidak mau diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya. Taib, apa dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi? Ma'atuhfah, ini maksudnya ma'atuhfah itu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi yang ditulis oleh Al-Imam Mubarakfuri, pensyarah dari kitab Sahih Sunan Tirmidzi. Jadi maka jilid ini adalah jilid yang ada di Tuhfatul Ahwadi pada jilid yang kedua. Al-Imam Tirmidzi mengatakan, hadatsana Muhammad bin Ismail akhbarana Ali bin Al-Hasan akhbarana Al-Husain ibn Waqid qala akhbarana Abu Ghalib qala sami'tu Aba Umamah. Berarti hadis ini dari sahabat Abi Umamah. Yaqulu radhiyallahu anhu, yaqulu Abu Umamah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathan la tujawizu salatuhum adhanahum." 3 golongan manusia yang tidak akan lewat pahala salatnya dari telinga mereka, atau sahnya salat mereka dari telinga mereka, atau tidak diterimanya salat mereka. Jadi tidak akan lewat telinga, maksudnya tidak terangkat ke atas langit. Ini isyarat tidak diterimanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-abdul abid, yaitu hamba yang melarikan diri, budak yang melarikan diri dari tuannya, hatta yarji'ah, sehingga dia kembali ke tuannya. Wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan yang golongan yang kedua adalah seorang istri yang tidur, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, sementara suaminya murka kepada dia karena tidak mau diajak ke tempat tidurnya. Golongan yang ketiga adalah imam salat yang mengimami satu kaum, wahum lahu karihun, sementara mereka tidak menyukainya. Jadi hadis ini merupakan ancaman bagi seorang wanita yang suaminya murka kepada dia, bisa salatnya tidak diterima dengan sebab yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak, sehingga muallif hafizahullah menyebutkan berulang-ulang, sehingga beliau menyimpulkan dalam kalimatnya, fal imtina'u anil firashi min kabairid dunubi, bahwasanya menahan diri atau tidak mau mentaati suami dalam masalah tempat tidur
min kabairid dzunub, termasuk dosa yang dari dosa-dosa besar. Kenapa? Ini semua menunjukkan wa hadza yadullu ala idhami haqqiz zauji ala zaujatihi. Ini menunjukkan ala idhami besarnya haqqiz zauji, hak seorang suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Di mana mu'allifah rahimahullah menyebutkan setelahnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di mana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku dibolehkan memerintahkan kepada seorang ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada suaminya, la amartum ra'ata, niscaya aku akan perintah seorang wanita antas judali zaujiyah, untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini menunjukkan seorang itu tidak boleh sujud kepada manusia yang lainnya meskipun dia istri kepada suami. Yang kedua, hadis ini menunjukkan besarnya hak seorang suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Taib. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji, disebutkan oleh muallifah hafizahullah, walaqad madahallahu man ata'at zawjuha biqaulihi subhanahu fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Walaqad madahallah, sungguh Allah telah memuji, man ata'at, wanita yang mentaati, zaujaha, suaminya, biqaulihi, dalam firman-Nya subhanahu wa ta'ala, fassalihat, wanita-wanita yang salihah, qanitat, wanita-wanita yang mentaati suaminya, mutiat li azwajihinna. Dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, qanitat adalah mutiatu li azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang mentaati suami-suami mereka. Wanita-wanita yang mentaati suami mereka. Hafizat, yaitu Imam As-Sudi mengatakan dan yang lainnya, ay tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malihi, yaitu hafizat adalah wanita-wanita yang menjaga suaminya, fi ghaibatihi, meskipun suaminya tidak ada di dekatnya, artinya suami sedang safar atau di luar rumah, dia tetap menjaga suaminya. Fi nafsiha, yaitu dalam jiwanya, artinya kecintaannya kepada suaminya dan sebagainya dia jaga. Dia tidak berkhianat, dia tidak menjadikan dalam jiwanya laki-laki yang lain. Wa malih, dan juga dia menjaga harta suaminya dan juga menjaga kehormatan suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Maka tidak boleh membicarakan kesalahan-kesalahan, aib-aib suami kepada wanita-wanita lain atau yang lainnya. Demikian pula tidak boleh seorang istri itu tidak menjaga kecintaannya terhadap suaminya meskipun suaminya tidak berada di sisinya. Karena itu tidak boleh berkhianat kepada suami.
Taib. Kemudian hak suami yang kedua di sini mu'allif rahimahullah mengatakan thaniyan alla tasuma tanaffulan illa biidni. Tidak boleh bagi seorang istri berpuasa sunnah illa tanaffulan illa biidni, kecuali dengan izin suami. Kecuali suaminya tidak ada. Artinya ketika suaminya berada di rumah, tidak dalam kondisi safar, maka dia tidak boleh puasa kecuali dengan izin suami. Dengan izin suami. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Bukhari di sini mu'allifah rahimahullah menyebutkan dalil dari riwayat Imam Bukhari. Haddatsana Muhammad bin Maqatil haddatsana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Hadis ini dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Tidak boleh bagi seorang istri berpuasa wa ba'luha syahidun, sementara suaminya ada. Artinya posisi tidak safar atau tidak jauh dari dia atau di rumah. Illa bi'idni, kecuali dengan izin suami. Kecuali dengan izin suaminya. Hadis ini jelas bahwasanya tidak boleh bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kecuali si istri ingin berpuasa wajib, sebagaimana dikatakan oleh mu'allifah rahimahullah, walau shamatil mar'atu tatawwan wa zawjuha ghairu adhinin laha fasiyamuhu batilun wa hiya athimatun. Sekiranya shamatil mar'atu, si istri itu berpuasa tatawwan, puasa sunnah, wa zawjuha ghairu adhinin, sementara si suami tidak mengizinkan laha, kepada istri, fasiyamuha, maka puasanya istri tadi batal. Wa hiya athimah, dan dia bahkan berdosa. Amma law mana'aha, adapun sekiranya si suami melarang si istri an siyami wajibin, dari puasa wajib, alaiha, yang wajib dilakukan oleh si istri seperti puasa Ramadan, fa innaha la tuti'uhu, dalam hal ini seorang istri tidak boleh mentaati suami fi dzalika, dalam hal ini. Wa innamat ta'atu, karena yang dinamakan ketaatan itu fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dia si suami melarang si istri untuk berpuasa wajib, puasa Ramadan, maka tidak boleh si istri mentaati suami. Karena mentaati dalam perkara maksiat tidak dibenarkan dalam agama. Dan Nabi menyatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja yang namanya ketaatan itu hanya dibolehkan dalam perkara yang ma'ruf. Taib. Ini hak yang kedua. Si istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Kemudian yang ketiga, hak yang ketiga dari hak suami adalah alla ta'dhan li ahadin ay yadkhula baitahu illa biidni.
tidak boleh seorang istri Allah ta'dan. Tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan li ahadin seorang pun ayyadkhula untuk masuk ke rumah suaminya illa biidni, kecuali dengan izinnya. Siapapun dia, baik wanita ataupun laki-laki, baik izinnya secara umum ataupun izin secara, jikalau dia tahu suaminya selalu memberi izin untuk wanita manapun masuk ke rumahnya tanpa kecuali, maka tidak mengapa dia membolehkan seorang wanita masuk ke dalam rumahnya. Adapun memasukkan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian tidak ada orang di rumah tersebut, ada izin ataupun tidak, maka tidak dibolehkan. Karena tidak boleh memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah sementara di rumah itu tidak ada selain dirinya dan tidak ada mahramnya. Ini perlu diperhatikan. Tidak boleh memasukkan laki-laki ke dalam rumah yang bukan mahramnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun. Tidak halal bagi seorang wanita an tasuma untuk berpuasa wa zawjuha syahidun, sementara suaminya dalam kondisi tidak safar, artinya ada di sana. Illa bi'idnih, kecuali dengan izin suami. Wala ta'dhanu fi baitihi, dan tidak boleh bagi seorang istri membolehkan, mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya, ke dalam rumah suaminya, illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi, dan apa saja anfaqat yang dinafkahkan, yang diinfakkan, min nafaqatin dari satu nafkah, an ghairi amriha, tanpa ada perintah dari suami atau izin dari suami, fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu, maka diberikan pahala kepada istri setengahnya, setengah dari pahala suami. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Wa fi sahih Muslim, dan disebutkan dalam sahih Muslim, min hadisi Jabirin, dari hadis Jabir tentang riwayat yang panjang, fi hajjatil wada, pada waktu pada waktu haji wada, haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakum alaihinna alla yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Dan hak kalian yang wajib dilaksanakan oleh para istri, hak kalian para suami yang wajib, walakum, hak kalian wahai suami, para suami, alaihinna, yang wajib dilaksanakan oleh para istri, alla yuti'na furusyakun, tidak boleh para wanita itu mengizinkan seorang duduk di tempat pembaringan kalian, ahadan, seorang pun, takrahunahu, yang kalian benci dia. Fa in fa'alna, sekiranya para wanita itu melakukan dzalika, perkara tersebut, fadribuhunna, maka pukullah mereka, dorban,
pukulan ghairu mubarrih, yang tidak menimbulkan luka, pada kulit. Ini menunjukkan tidak boleh seorang itu memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Disebutkan alla yuti'na furusyakum wallahu alam, karena rumah di masa tersebut mungkin ya kecil, dan sehingga disebutkan demikian. Wallahu alam bishawab ya. Tapi intinya ini tidak dibolehkan seorang wanita memasukkan siapapun, laki-laki ataupun wanita, terlebih dia dibenci oleh si suami, untuk masuk ke dalam rumahnya. Adapun bagi para mengizinkan laki-laki, mutlak tidak dibolehkan, kecuali ada suaminya atau mahramnya. Wallahu alam bishawab. Taib. Rabi'an, hak yang keempat yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, alla takhruja min baitihi illa biidnih. Tidak boleh seorang istri itu keluar dari rumahnya illa biidnih, kecuali dengan izinnya, dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini adalah hadis an Salim an abihi Salim bin Zaid ya. Iya. Saya lupa namanya. Kedua-duanya sahabat, Salim dan ayahnya keduanya sahabat radhiyallahu an. Kalau tidak salah beliau adalah putra dari sahabat Zaid. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjidi fala yamna'ha. Nabi bersabda, apabila seorang istri itu meminta izin ahadakum, kepada kalian, artinya kepada suaminya, ilal masjidi, ke masjid, fala yamna'ha, janganlah kamu cegah dia. Artinya boleh bagi seorang istri kalau dia keluar meminta izin ke masjid, maka izinkan dia. Ini menunjukkan adab seorang wanita. Meskipun itu keluar ke masjid, wajib untuk menjalankan sholat berjamaah, wajib dia meminta izin kepada suami. Dari sini, sekiranya ke masjid saja meminta izin, lebih-lebih daripada itu. Ini menunjukkan adabnya dan wajibnya bagi seorang wanita untuk keluar rumah izin kepada suami. Kemudian hak yang kelima adalah alla takhruja syai'an min mali zawjiha illa biidnihi. Alla takhruja syai'an min mali zawjiha illa biidnihi. Tidak boleh bagi seorang istri takhruja syai'an min mali zawjiha, untuk mengeluarkan sebagian dari harta suaminya, illa biidni, kecuali dengan izin suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang disebutkan dalilnya dari Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan anna Hinda binta Utbati qala, bahwasanya Hindun binta Utbah qalat, mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Aba Sufyan, suaminya Hindun binti Utbah, rajulun syahih, seorang yang sangat pelit, walaysa yu'tini, dan dia tidak mau memberiku, ma yakfini, yang cukup, yang bisa cukup untuk diriku, wa baniya, dan untuk anak-anakku. Fahal alayya junahun, apakah
dosa atas diriku an akhudha min malihi syai'an, untuk aku mengambil sebagian dari hartanya. Di sini sebagian, syai'an, sedikit, tidak banyak. Faqala, maka Nabi mengatakan, khudi ma yakfiki, boleh bagimu untuk engkau ambillah. Ma yakfiki, apa yang cukup bagimu. Wabaniki, dan anak-anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jangan dengan cara yang berlebihan, yang cukup secukupnya. Boleh dia mengambil tanpa izin si suami jika si suami tidak memberikan hak seorang istri. Tetapi asalnya mengambil tanpa izin adalah haram dan dilarang bagi seorang istri ataupun yang lainnya. Kecuali si orang yang tersebut tidak menunaikan hak orang-orang yang di bawah tanggungannya, maka dia boleh mengambil seukuran harta yang dia butuhkan, seperti kasus hadis yang disebutkan oleh Nabi atau Aisyah radhiyallahu anha tentang Hindun bintu Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan dan menanyakan tentang perihalnya. Tayyib. Demikian pula tidak boleh bagi seorang istri bersedekah tanpa izin dari harta suaminya, tanpa izin suami. Maka jika dia berbuat demikian fahiya athimah, maka dia berdosa, sebagaimana dikatakan oleh mu'allifah. Wa min babi aula annahu la yajuzu laha an tatasaddaqa idza lam ya'dan laha fa in fa'alat dzalika fahiya athimatun. Bahwasanya tidak boleh bagi seorang istri untuk bersedekah apabila tidak ada izin dari suami kepadanya. Fa in fa'alat, sekiranya si wanita ini tetap bersedekah tanpa izin, fahiya athimah, maka dia berdosa. Namun sekiranya dia bersedekah dengan izin suaminya, maka wa idza tasaddaqat bi idnihi falahal ajru kamilan, maka bagi dia pahala yang sempurna. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bawah ini, di mana hadis ini dari sahabat atau dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, qalat, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqati, apabila seorang wanita itu memberikan satu nafkah min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidah, tanpa merusak, artinya tidak sampai mengakibatkan suami dan anaknya tidak bisa makan. Kana laha ajruha bima anfaqat, maka seorang istri ini dia mendapatkan pahalanya bima anfaqat, dengan apa yang dia nafkahkan. Demikian pula wali zaujiha, si suami mendapatkan pahala bima kasabat, dengan sebab dialah yang telah berusaha mencari nafkah makanan tersebut, sehingga si istri punya makanan di rumah karena usaha suami. Walil khazini, demikian pula bagi penjaga, mithlu dzalika, seperti itu dia mendapatkan pahala juga. Artinya jika ada orang kaya dan dia punya penjaga hartanya, penjaga gudang, maka penjaga gudang juga mendapatkan pahala. La yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'an, tanpa mengurangi pahala sebagian mereka, ajra ba'din, atas dengan pahala sebagian yang lain, sedikit pun syai'an. Jadi pahala istri penuh, pahala bagi suami penuh, pahala bagi penjaga harta tersebut juga penuh. Wallahu a'lam bishawab.
ini dari beberapa hak suami. Taib di sini mu'allifah rahimahullah pada halaman 151 sedikit menyebutkan hadis dari riwayat Imam Bukhari radhiyallahu an, jika seorang wanita, dikatakan oleh mu'allifah, idza tasaddaqat min ghairi idnihi, jika seorang istri itu bersedekah min ghairi idnihi, tanpa izin suaminya, as-sarih, yang secara sarih, secara jelas, falaha nisful ajri, bagi dia setengah pahala. Artinya si istri mendapatkan setengah pahala, suami dapat pahala penuh tentunya, karena itu usahanya dia. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amri falaha nisfu ajrihi. Jikalau seorang istri itu menafkahkan harta min kasbi zawjiha, dari usaha si suaminya, min ghairi amri, tanpa perintah darinya, falaha nisfu ajrihi, maka si istri mendapatkan setengah dari pahala suami. Adapun pahala bagi suami penuh, adapun istri dapat seukuran setengah pahala suami. Ini menunjukkan pentingnya atau bahkan wajibnya seorang wanita atau si istri itu izin kepada suami meskipun dalam menafkahkan atau berinfak. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hak suami berikutnya adalah an tatazayyana lahu bima yu'jibu fi hududi syar'i. Seorang istri itu hendaklah tatazayyana, berhias di hadapan suaminya, untuk suaminya, bima yu'jibu, dengan hiasan yang menyenangkan suaminya, fi hududi syar'i, dalam batasan syar'i tentunya. Tidak boleh yang berlebihan atau berhias dengan hal-hal yang dilarang oleh syar'i. Dan lihat kalimatnya, antatazayyana lahu, seorang istri itu berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Karena sebagian para wanita itu ketika keluar rumah baru dia berhias, sementara ketika di hadapan suami mereka, di dalam rumah mereka, mereka tidak berusaha untuk berhias, menjaga pakaiannya, keharumannya dan sebagainya di hadapan suaminya. Padahal ini adalah perkara yang wajib, perkara yang wajib bagi seorang istri lakukan. Karena itu jangan disalahkan ketika ada seorang suami melirik wanita lain. Kenapa? Karena terkadang itu gara-gara si istri yang tidak pandai menundukkan pandangan si suami, memuaskan mereka dengan perhiasan dan sikapnya di rumah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah antakuma bihawaijihi, yaitu si istri hendaknya menunaikan bihawaijihi, kebutuhan si suami, seperti memasak atau memperhatikan pakaiannya, baik itu mencucinya atau mensetrikanya. Dan perkara ini apakah hukumnya wajib? Maka kita katakan asalnya hukumnya wajib selama dia mampu melakukannya. Dan ini sebagaimana merupakan pendapat mayoritas jumhur para ulama dalam masalah ini, termasuk Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Albani rahimahullah, dan juga termasuk Al-Walid, orang tua dari penulis buku ini, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i alaihim rahmatullah, di mana beliau menyebutkan beberapa dalil, yaitu pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ini berlaku bagi antara suami dan
dan istri. Maka demikian kemudian penulis menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inu rajula fi dabatihi, dan seorang wanita itu menolong suaminya fi dabatihi, dalam hal kendaraannya, fatahmiluhu, lalu membawakan suaminya, alaiha, artinya menolong suaminya untuk naik kendaraannya, au tarfa'u alaiha mata'u, atau menaikkan ke kendaraan tersebut barang-barang yang suaminya sedekatan, itu merupakan, atau sedekatan itu merupakan sedekah bagi dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hambanya, maka al abdu, selama hamba tersebut fi auni akhihi, menolong saudaranya. Maka ini juga bagian daripada bentuk tolong menolong, dan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah kepada seorang adalah juga dengan menolong saudaranya. Maka jikalau saudara di sini adalah fil Islam, tentunya suami adalah yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan serta khidmah dari seorang istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.